Kita lihat pekerjaan dan usaha yang cocok dengan Senin Pahing. Bidang kerja yang sesuai ya, atau pekerjaan yang sesuai adalah psikolog, sebagai konselor, penulis, spiritual coach, guru, budayawan. Apabila dia usaha, itu cocok dengan dagang kebutuhan pokok, herbal tradisional, toko buku, kerajinan seni, kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, yang terutama sehat kantongnya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang weton Senin Pahing ya teman-teman ya. Tentang kepribadian, rezeki, jodoh, keberuntungan, karir, dan potensi hidup, perspektif psikologi, dan filsafat. Namun sebelum teman-teman melanjutkan menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan tombol loncengnya, pilih untuk semua, di like, diberikan tanggapan untuk video ini di kolom komentar. Selanjutnya kalian share. Silakan teman-teman semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita lanjut mengenai tentang weton Senin Pahing. Namun sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa itu weton. Weton itu adalah kombinasi hari lahir dan pasaran lahir. Misalnya hari Senin dan pasaran Pahing. Sedangkan Neptu sendiri adalah nilai dari hari atau pasaran. Seperti contohnya, nilai hari atau Neptu Senin adalah 4 dan Neptu Pahing adalah 9. 4 tambah 9 jumlahnya 13. Jadi untuk nilai atau Neptu weton Senin Pahing itu adalah 13. Neptu 13 itu termasuk Neptu sedang ya, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, cenderung membawa karakter spiritual dan kepekaan tinggi. Nilai Neptu 13 itulah yang dijadikan untuk menghitung keberuntungan, kepribadian, dan lain sebagainya. Sekarang kita awali kepribadian Senin Pahing. Dari perspektif psikologi, yang pertama adalah cenderung introspektif, analitis, dan penuh empati. Yang kedua, tipe melankolis dan filosofis, mudah berpikir mendalam ya teman-teman ya. Sedangkan yang ketiga, sering memiliki konflik batin antara idealisme dan kenyataan, antara apa yang dipikirkan dan fakta. Sedangkan dari filsafat Jawa, yang pertama dikenal sebagai orang yang ngeli tapi ora keli, artinya berbaur tapi tak hanyut. Itu tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan. Kemudian yang kedua, berpotensi sebagai pencari makna, mirip dengan pendekar spiritual. Dia haus akan makna dari sebuah kehidupan. Kemudian kita lihat kerezekian dan energi keberlimpahan weton Senin Pahing. Orang Senin Pahing berdasarkan perspektif psikologi memiliki energi. Yang pertama adalah orang Senin Pahing sering mengalami naik turun hal rezeki, namun saat dia fokus, berpotensinya sangat besar untuk naik. Yang kedua, cocok dengan pekerjaan yang menuntut kesabaran dan dedikasi. Yang ketiga, bila dia berdagang, cocok dengan berdagang kebutuhan pokok manusia. Contohnya, dagang sembako, dagang sayuran, dagang air, minuman, es, ikan, daging, bumbu dapur, dan sebagainya. Sedangkan dalam filsafat Jawa,
Itu yang pertama adalah daya rezeki ditentukan oleh keharmonisan batin dan sikap nerimo atau legowo atau ikhlas ya. Yang kedua, rezeki lancar saat ia selaras dengan laku batin dan menjaga etika sosial. Bagaimana dengan perjodohan untuk weton Senin Pahing? Weton Senin Pahing itu cocok dengan weton Kamis Pon yang memiliki Neptu 15 dan Jumat Pahing Neptu wetonnya 15. Kombinasi kecocokan hari dan pasangan weton tibo gedong atau dunia. Artinya dia akan mudah cepat kaya dan selaras ya. Hindari berpasangan dengan hari sama, weton sama. Hari sama itu contohnya ya teman-teman ya, hari Senin dengan hari Senin itu ya. Weton sama itu adalah contohnya Senin Pahing dengan Senin Pahing, atau Neptu sama contohnya Neptu 13 dengan Neptu 13, atau dengan pasangan apabila weton Senin Pahing ditambahkan dengan weton yang lain itu menghasilkan angka 25 atau jatuh selawe ya. Itu tipe padi weton selawe itu sulit ya. Biasanya menurut pengamatan saya yang sudah untuk weton selawe ini mengalami kesusahan atau kesulitan ekonomi sepanjang dia menikah. Sedangkan dari psikologis, membutuhkan pasangan yang bisa memberi ketenangan dan tidak memaksa dominasi atau tidak mendominasi. Sedangkan yang berikutnya, rentan terhadap hubungan toksik jika terlalu menekan batinnya. Dari filsafat sendiri, jodoh bukan hanya cocok neptu saja, tapi padaning urip, keseimbangan hidup, dan watak. Kita lihat pekerjaan dan usaha yang cocok dengan Senin Pahing. Bidang kerja yang sesuai ya, atau pekerjaan yang sesuai adalah psikolog, sebagai konselor, penulis, spiritual coach, guru, budayawan. Apabila dia usaha, itu cocok dengan dagang kebutuhan pokok, herbal tradisional, toko buku, kerajinan seni, kuliner. Sedangkan filosofi pekerjaan atau filosofi kerja, kerja bukan sekedar cari uang, tapi ladang dharma, cocok di pekerjaan yang memberi makna dan kontribusi sosial. Nah, sekarang kita lanjut ke beruntungan untuk weton Senin Pahing. Masa paling beruntung untuk weton ini adalah di usia 27 sampai dengan 36 tahun. Dan masa setelah usia 49 tahun. Weton ini sering diuji secara batin sebelum mencapai stabilitasnya. Dari psikologi, orang yang sabar dan reflektif punya keberuntungan jangka panjang. Dan bukan keberuntungan instan, tapi hasil dari konsistensi. Dari filsafat Jawa, keberuntungan dapat pada yang tahu tatas tutuk titis, yang artinya adalah tertata, selesai, dan tepat. Dapat kita simpulkan bahwa orang Senin Pahing memiliki jiwa yang tenang, analitis, dan spiritual. Mereka cenderung introspektif dan bijaksana. Namun, rentan cemas jika tidak menemukan arah hidup yang jelas. Yang kedua, kerezekiannya datang dari konsistensi dan keselarasan batin, bukan dari kerja keras semata. Mereka cocok di bidang yang membutuhkan dedikasi jangka panjang. Yang ketiga, cocok dengan pasangan yang mampu memberi ketenangan emosional dan tidak menekan idealismenya. Harmoni batin lebih penting daripada kecocokan materi. Yang keempat, cocok di bidang yang bernilai sosial, spiritual, dan intelektual, seperti pendidikan, bimbingan, budaya, atau usaha bernuansa alami dan elit. Kemudian yang kelima, keberuntungan Senin Pahing datang perlahan tapi pasti, mengandalkan ketekunan, kepekaan, dan pemahaman hidup yang mendalam. Masa kejayaan datang setelah proses ujian batin selesai.
Foton bukan ramalan mutlak, tapi refleksi diri untuk tumbuh sadar dan sehingga gabungan antara ilmu modern atau psikologi dan kearifan lokal filsafat. Hidup bukan soal nasib, tapi bagaimana kita menyikapi neptu dan watak untuk memperbaiki nasib. Perlu diingat, manusia tidak saja dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan saja, namun juga dipengaruhi oleh waktu yang berperan penting dalam membentuk kepribadian dan tensi hidup manusia saat ini dan nanti. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.